Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, yang pertemuan 2 pekan yang lalu kita belum menyelesaikan hadis ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada bapaknya, bahwa ketika beliau bertanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sudah masuk dalam rumah, ternyata wa kana idza ata ila manzilihi, ketika beliau SAW telah masuk ke dalam rumahnya, maka jazaa dukhulihi thalathata ajza, beliau membagi waktunya itu menjadi 3. Ya, kemarin sudah kita bahas juz'ulillah, bagaimana beliau SAW punya waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat malamnya sampai kakinya bengkak, bacaan Al-Qur'annya yang Masya Allah, ya, itu luar biasa. Kemudian beliau punya juz'u li ahlihi, membuat waktu yang khusus untuk keluarganya. Jadi perhatian beliau terhadap istrinya, terhadap anaknya, ya, itu adalah perhatian yang sangat penuh. Sampai kemudian ya, rumah tadi itu seperti terasa sebagaimana halnya surga, yang Rasulullah mengatakan baiti jannati. Jadi kita sudah membahas, jangan sampai ada di antara kita yang misalnya sibuk, ya, berpikir seakan-akan yang dibutuhkan oleh keluarga kita itu hanya sebatas materi, tapi sebenarnya keluarga kita juga butuh perhatian yang lain, ya, butuh waktu khusus untuk bercengkrama, butuh bagi mereka tadi juga kebutuhan ilmunya, kebutuhan tentang pemahaman agamanya, yang setiap kita nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawaban tentang masalah ini. Maka kita jangan mengira ketika kita sudah sibuk kerja misalnya, oh ini semua hanya untuk keluarga kita, padahal mungkin ada sisi-sisi kasih sayang yang itu lupa diberikan kepada anggota keluarga kita. Dan kita telah melihat, ya, banyak kejadian, ya, yang mana orang tuanya begitu sibuk, ya, mengurus mungkin bisnisnya, mungkin karirnya, ya, pekerjaan lainnya yang katanya untuk masa depan keluarganya. Padahal masa depan ini kan cuma sekedar masa depan di dunia, ya, tapi dia lupa untuk menyiapkan masa depan di akhirat. Padahal kita tentu ingin, ya, menjadi satu keluarga bukan hanya sekedar bersama-sama ketika di dunia ini, tapi insya Allah dikumpulkan sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Rasulullah SAW juga sudah kita bahas, beliau punya waktu wa juz'un li nafsih, ya, ada waktu untuk dirinya, ada waktu untuk tidur, ya, jangan sampai ada orang begitu semangat ibadah sampai tidak mau tidur. Jangan sampai ada orang karena ingin senantiasa berpuasa maka samad dahar, puasanya itu sepanjang tahun, ya. Puasa paling mentok, ya, dan ini yang paling bagus yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak, maka besoknya puasa lagi, ya, selang-seling. Tapi kalau kita tidak mampu, maka paling tidak puasanya adalah Senin Kamis. Kalau juga mungkin belum sanggup, maka diusahakan paling tidak kita berpuasa, ya, jangan kurang dari 3 hari dalam 1 bulan, ya. Itu mungkin bisa kita ambil, ya, ayyamul bid, yaitu hari ke-13, 14, 15 dari bulan Hijriah, ya. Tapi kalau ada orang kemudian ingin memilih, dia ingin puasa terus-menerus sepanjang tahun, maka ini tidak dibolehkan, ya. Bahkan ada beberapa hari yang, ya, itu dikatakan sebagai hari-hari yang haram, ya, tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Nah, Rasulullah SAW kemarin sudah kita singgung sedikit tapi belum diberikan penjelasan. Thumma yaj'alu juz'u bainan nas, ternyata dari waktu yang beliau miliki untuk dirinya ini, itu banyak beliau habiskan juga untuk melayani manusia, apakah urusan-urusan yang bersifat umum atau urusan yang bersifat khusus, ya, yang mana memang banyak di antara sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW yang mereka tadi, ya, mungkin ada hajatnya dalam urusan agama,
Ada mungkin hajatnya cuma sedikit, ada hajatnya ada dua, ada yang banyak hajatnya. Dan Rasulullah SAW beliau sibuk memberikan pelayanan kepada para sahabat tadi, kepada para manusia, ya. Dan beliau kemudian juga mengatakan, hendaklah siapa yang syahid, yang hadir menyaksikan, minkum, ya, liyablugu al-ghaib, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ini yang semangat diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa bukan hanya beliau yang memberikan pelayanan, ya, yang memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengharapkan para sahabat, berarti juga termasuk kita yang mengaku sebagai pengikut beliau, supaya kita ini juga memberikan kebaikan yang banyak atau manfaat yang banyak kepada orang lain. Wa ablighu hajata ma la yastati' iblaghi hajatihi. Dan kalian, kata Rasulullah SAW, berusaha untuk memenuhi hajat, membantu hajat bagi mereka yang tidak bisa memenuhi hajatnya, ya. Karena sesungguhnya siapa mereka yang membantu hajatnya, ya, atau hajat dari saudaranya yang tidak mampu memenuhinya, maka nanti Allah yang akan memenuhi hajat dia pada yaumul qiyamah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang lain mengatakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sesungguhnya seseorang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia yang bisa memberikan manfaat paling banyak kepada manusia yang lainnya. Jadi ini, ya, di antara yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain, ya. Maaf kalau kemudian orientasi kita hanya sekedar bisa makan, bisa minum, bisa bertahan hidup hanya untuk diri kita atau mungkin keluarga kita saja, ya, binatang pun juga bisa seperti itu, ya. Binatang mereka juga bisa memenuhi kebutuhan, ya, makan dan minumnya saja, kalau cuman kebutuhan hanya sebatas itu. Tapi tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia, kedudukan kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan binatang. Dan tingginya kedudukan kita itu bisa dilihat dari manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka sangat rugi kalau ada orang cita-citanya cuma sekedar untuk mengurus diri dan keluarganya saja. Jadi kita berusaha, ya, memang harus memulai itu dari diri kita dan keluarga kita, ya. Ibda' binafsik, kalian mulai dari diri kalian. Atau dalam Al-Quran memang yang menjadi kewajiban mendasar kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, maka ku anfusakum wa ahlikum narah. Ini standar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini standar kewajiban bagi seorang mukmin. Tapi dia tentu hidup ini tidak ingin hanya sekedar standar. Kalau ibadah, dia tidak ingin sekedar ibadah yang wajib kemudian selesai, tapi dia ingin mencari keutamaan yang banyak. Dan keutamaan yang banyak tadi bisa diberikan kalau kita memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Monggo, mungkin kita lihat dengan keadaan diri kita. Ada yang mungkin bisa memberikan manfaat dengan ilmunya, ada yang bisa memberikan manfaat dengan jabatannya, ada yang bisa memberikan manfaat dengan mungkin hartanya, atau mungkin, ya, kelapangan yang lain yang dimiliki oleh dirinya. Tapi jangan kita merasa cukup, selesai urusan diri kita, selesai urusan keluarga kita, kemudian seakan-akan kita tidak punya tanggung jawab yang lain, ya. Beberapa kali kita sudah sampaikannya, hidup kita ini terbatas, dan ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka hakikatnya kita ini sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita beramal, ya, dengan usia mungkin hanya 60-70 tahun, kalaupun sudah sampai usia 60-70 tahun itu sudah dekat dengan waktu kembalinya kita ke negeri asal kita. Kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kita berasal dari sorga, itu kampung halaman kita, maka sepantasnya kita rindu dengan kampung halaman tadi. Yang jelas kematian pasti akan mendatangi kita. Maka kalau usia tadi sudah seperti ini, ya, berapa waktu yang kita gunakan untuk beramal kalau hanya mengandalkan amal pribadi kita? Tapi ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka falahu ajrun mithlu man taba'ahu, dia akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia berikan.
Kita infak misalnya, oh di masjid ini oh butuh Al-Quran, oke, kita berikan Al-Quran, hanya mungkin dengan 50.000 atau 100.000. Setiap siapapun yang membaca Al-Quran tadi, maka kita akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Insya Allah kita ya enggak, mungkin kita ya membaca juga, tapi kan bacaan dari orang lain tadi, selain dia mendapatkan pahala, kita pun juga akan mendapatkan pahala. Apalagi dengan ya bacaan Al-Quran ini tadi, orangnya sampai menghafal Al-Quran, sampai mengajarkan Al-Quran, maka berapa generasi pun nanti yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita infakkan tadi, kita pun tetap akan mendapatkan pahala. Makanya ya malam kemarin ya, kita ya dengan salah seorang tokoh penting di Malang ini ya sempat kita ya diskusi panjang lebar. Tadi malam ingin ngajak saya lagi ngobrol lagi, cuman saya bilang karena saya ada ya tadi malam pulang sudah hampir maghrib ya dari kampus ya, saya diminta untuk isya di sana ya, saya khawatir kalau ngobrol itu bisa sampai jam 12 malam Mbak. Wah ini telat ini datang ke sini nanti ya. Akhirnya saya bilang kita cari waktu yang lain. Kenapa? Karena beliau ketika kita sharing ya bagaimana memberikan manfaat yang banyak, beliau sangat tertarik ya, karena tadi menyadari hidup kita ini terbatas. Monggo kita cari ya. Saya sampaikan kadang-kadang maaf ya, beberapa takmir misalnya di masjid, kadang kita berpikir ya dakwah itu hanya sebatas udah ada kajian, wah berarti masjidnya sudah makmur. Alhamdulillah. Tapi kita justru dakwah ini kan harus berpikir yang jauh ke depan. Kita selain mungkin ya membersihkan yang sudah ada sekarang ya, apalagi sering saya sampaikan kan masjid ini misalnya dekat nih dengan kampus, tapi kan jamaahnya S3 Pak ya, yang sudah sangat sepuh ya, di mana pemudahnya? Padahal masyarakat kita ini seperti kolam Pak, seperti kolam yang air bersih masuk, air kotor masuk. Kolamnya kotor apa bersih Pak? Kelihatannya kotor, keruh minimal. Saya selalu menyampaikan ini bukan berarti kemudian di tengah masyarakat kita tidak ada orang baik. Masya Allah, kita keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, ketemu dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak di antara kaum muslimin ini yang punya semangat luar biasa untuk memberikan manfaat ya. Sudah mulai berpikir saya bekal apa sih untuk al-isti'dad liyaumir rahil, bekal untuk menyambut hari keberangkatan kita, hari kembalinya kita ke kampung halaman kita. Banyak orang-orang baik ya, misalnya di Malang Raya ini, apalagi kalau sudah di Indonesia, cuman karena bercampur tadi ya, yang jahat juga banyak, akhirnya terlihat keruh. Maka di antara cara kalau kolam ini ingin kita bersihkan, maka pertama harus dikuras. Inilah dakwah. Mungkin ada kesalahan pemahaman, ada yang kotor-kotor ya, itulah keadaan manusia. Harus ada ya tempat nguras yang lebih besar supaya ini pelan-pelan bersih. Tapi selama airnya tetap yang debit yang kotor yang banyak, ini tetap akan kotor. Maka yang tidak kalah pentingnya dalam dakwah yaitu kita harus menyiapkan debit air yang bersih ini lebih besar dibandingkan dengan debit yang kotor. Kita menghilangkan sama sekali yang kotor tidak bisa Pak. Jangankan zaman kita yang hidup di akhir zaman, pada masa Rasulullah SAW yang tidak benar pun juga banyak kan. Artinya sekarang debit yang baik ini gimana supaya ya lebih banyak debit yang jernih tadi. Inilah sebenarnya pendidikan, inilah penyiapan generasi yang baik ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah menyiapkan generasi yang baik tidak untuk masa depan umat Islam khususnya di negeri kita? Mungkin anak-anak kita sudah kita siapkan belum pendidikan kita? Saya ya berpikir ini kayaknya di masyarakat kita ini ada dua kubu Pak, yang dua-duanya bisa jatuh kepada sekuler. Kenapa? Satu masyarakat, satu kelompok masyarakat sekarang menganggap seakan-akan agama itu tidak ada urusan dengan dunia. Wah, udah di kantor, wah ada dalil, ada apa, wah tidak terima itu. Nah ini kan pekerjaan, apa urusan dengan dalil? Padahal dalilnya misalnya yadullahu alal jamaah, ya memang dalilnya tangan Allah di atas jamaah, artinya ketika orang bekerja bersama-sama maka itu akan meringankan beban. Ini kan sesuai. Tapi mungkin banyak orang yang wah enggak, pendidikan sekarang, misalnya di Malang saja ini kan banyak sekolah-sekolah misalnya berbahasa Inggris
ya, yang kemungkinan mereka ya anak-anak sana mereka masih kecil-kecil itu sudah fasih Pak, bahasa Inggris sudah kayak native. Mereka mungkin nanti akan jadi orang-orang yang bisa S2, S3 keluar negeri, ya, bahkan karirnya ya secara duniawi itu bagus. Tapi coba lihat, ya, muatan pelajaran agamanya minim. Ini mengkhawatirkan ini. Jadi orang-orang profesional, tapi mereka tidak punya dasar agama yang mapan. Di aspek lain, berkembang juga sekolah-sekolah Islam yang mereka punya semangat, oh kita ingin ya betul-betul rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang ya mungkin karena keterbatasan juga, seakan-akan urusan dunia itu tidak diperhatikan, ya, hanya belajar Al-Quran, hadis. Alhamdulillah ini modal besar, tapi seharusnya juga untuk ilmu-ilmu modern ini juga harus mulai minimal dasar-dasarnya itu dikenalkan, ya, bahasa modern, ya, kemudian mungkin ilmu-ilmu logika, ya, seperti ilmu matematik itu kan sangat penting, ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti yang mereka belajar di sekolah-sekolah Islam ini nanti mereka tidak jadi orang-orang yang profesional, sehingga dunia ini seakan-akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak kenal dengan Islam. Sementara ini nanti ya fokus takhasus hanya urusan agama, dan ya kita kekurangan kader, padahal kan sekian banyak orang Indonesia. Maka kita ya harus ya berpikir ini, bagaimana umat Islam mampu melahirkan kader-kader yang mereka betul-betul iman itu menancap kuat di dadanya, semangat mereka adalah untuk memberikan yang terbaik bagi umat ini, ya, mereka faham dengan agama, mereka kenal Allah, kenal Rasulullah SAW, kenal agama ini di atas dalil, ibadah mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, akhlak mereka adalah akhlak yang mulia, tapi mereka adalah orang-orang yang profesional, ya, untuk ya menjalani hidup di masa yang akan datang. Sehingga gampang kita mau cari presiden, wah, oh presidennya hafal 30 juz, paham agama dengan baik. Oh, jenderal-jenderalnya juga seperti itu. Masya Allah, perubahan di tengah umat ini akan relatif lebih mudah kita dapatkan. Tapi kalau tidak, ya ini akan sangat mengkhawatirkan, dan ini terjadi sekarang. Nah, saya akhirnya berpikir, ya, maka dakwah ini seharusnya bukan cuma sekedar kita pahami, ya, dalam artian ceramah-ceramah begini saja. Masjid-masjid mungkin perlulah, selain mungkin kekuatan ekonominya, mungkin yang lainnya, minimal ini adalah dakwah yang penting. Kita harus siapkan kader-kader. Apakah dari masjid-masjid tadi misalnya, ya, di perumahan ini, lihat anak-anak muda yang potensial, kalau perlu mereka sekolahkan sampai S2, S3, ya mungkin dari dana umat tadi, tapi mereka harus ada perjanjian lah, kembali nanti membangun, ya, apa namanya, perumahan kita, minimal daerah kita. Jadi mereka hafal Al-Quran, mereka, jadi dana umat tadi ya bukan cuma sekedar kajian selesai, tapi betul-betul menyiapkan kader-kader untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita tidak pernah tahu, Pak, apa yang akan terjadi, ya, bagi umat di negeri kita ini, ya. Muhammad Nasir pernah beliau katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ya hanya memfirmankan bahwa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Allah Ta'ala menjanjikan akan menjaga agama ini, tapi tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga Islam tetap akan ada di Indonesia. Ya, ada banyak tempat-tempat. Saya waktu kuliah dulu, ya, waktu di India, itu teman satu meja saya itu orang Tajikistan. Dia berbatasan dengan daerah Bukhara, tempatnya Imam Bukhari di Uzbekistan. Apa yang dia ceritakan? Sekarang di tempat kami, kata dia, kalau anak muda, saya lupa usia 40 ke bawah atau mungkin 50 ke bawah, Pak, itu datang ke masjid sholat, apalagi ada kajian-kajian seperti ini, sudah ditangkap dekat dengan tempat, ya, Imam Bukhari dulu. Ternyata ya Islam tinggal kenangan saja. Kita lihat di Cordova dan banyak tempat-tempat yang seperti ini, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri kita, ya, beberapa puluh tahun lagi kalau kita tidak siapkan dari sekarang. Nah, ini adalah bagian bagi kita untuk memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururu tudkhiluhu 'alal muslim. Dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memasukkan perasaan bahagia ke dalam hatinya seorang muslim.
Jadi kita dimanapun kalau bisa ya berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan insya Allah itu bisa, Pak, kalau kita betul-betul melakukan kebaikan tadi itu dengan penuh keikhlasan. Dulu saya waktu di Jogja S1 itu ada teman, dia lihat memang ada mbah-mbah yang mungkin wallah alam kita tidak tahu ya, anaknya tidak ngurus mbah ini tadi. Jadi untuk makan dan minum itu sangat sulit, ekonomi sangat lemah. Ya, akhirnya ada teman ya, karena waktu itu ya sama mahasiswa, dia punya uang bisa menyisihkan 100.000 per bulan, Pak. Tapi waktu itu di Jogja makan 1.000 itu saya bisa sekali makan ya, tahun 2003-2004. Awalnya teman saya ini maju mundur, ini saya kasihkan apa enggak, maksudnya dia merasa ini kan cuma uang 100.000, nanti takut tersinggung mbahnya. Saya bilang enggak apa-apa, kalau memang kamu punya keluangan ya, kelapangan rezeki, dibantu aja, nitipnya titip ke warung, nanti warung ini setiap waktu makan mbah ini tadi berikan ya, diberikan makan oleh warung yang dekat sana. Masya Allah, ternyata apa, Pak? Kita mengira seakan-akan yang kita berikan tadi kan tidak seberapa, ternyata bahagianya ya orang ini tadi ketika dibantu itu Masya Allah luar biasa. Dia sangat senang ketika ada yang membantu dia. Dan teman saya tadi pun akhirnya bercerita kalau dia melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh mbah tadi yang dia bantu tadi, itu ternyata dia juga merasakan kebahagiaan yang bahkan lebih dibandingkan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang ini tadi yang dia bantu. Jadi kadang-kadang ketika kita misalnya membantu orang lain tapi itu dengan ikhlas ya, betul-betul mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahagianya orang yang kita bantu tadi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahagianya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membantu mereka. Makanya ini adalah keutamaan bagi mereka yang berusaha untuk dimanapun dia berusaha memberikan kebahagiaan kepada saudara muslimnya. Atau apa? Atau kalau saudara muslimnya tadi punya kesulitan, maka dia berusaha untuk membantunya. Ada orang mungkin kesulitan dengan membantu hutangnya, ada orang yang misalnya berusaha melepaskan rasa laparnya ya, dan wali anna amshi ma'a akhi fi hajati ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid. Maka Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, maka ini lebih aku cintai dibandingkan dengan aku iktikaf di masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ya bukan berarti tidak penting iktikaf, bukan. Tapi bahwa ketika kita memahami agama ini, jangan difahami agama ini hanya sebatas ritual saja. Semakin bagus hablum minallah kita, maka pada saat yang sama kita juga harus berusaha untuk semakin bagus juga hablum minan nas. Kalau ada orang misalnya ternyata hablum minallahnya kelihatan sudah bagus, ternyata tidak berpengaruh terhadap hablum minan nasnya, maka ini berarti ada masalah ya, pasti ada masalah ya. Jadi ukurannya dalam agama ini apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Kalau kita semakin bagus ya setiap ibadah kita apapun lah itu, bahkan kita bisa lihat kan puasa, ada orang puasa tapi kok tidak muncul empati sosial, ini masalah ini dengan puasanya. Ada orang sholat padahal kata Allah inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah orang dari yang fahsya dan munkar, ternyata masih STMJ, Pak. Sholat terus, maksiat jalan ya, STMJ ya. Ini berarti mesti ada yang salah dengan sholatnya. Dalam sholatnya dia bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kok masih sombong. Dia bilang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, kok masih cari-cari pujian dari manusia, masih riak. Masalah ini berarti. Dia katakan sami Allahu liman hamidah, Allah yang maha mendengar, bagi Allah segala pujian. Loh kok ternyata lisannya tidak bisa dia jaga, belum dengan bacaan-bacaan yang lain. Berarti pasti ada yang salah dengan sholatnya, minimal dia tidak paham dengan bacaan sholatnya tadi. Makanya sering kita sampaikan ya, mungkin kita karena bukan dibesarkan di lingkungan yang berbahasa Arab ya, paling tidak kita mulai untuk memahami makna dari bacaan sholat kita. Atau kalau membaca Al-Quran kita mungkin tidak bisa langsung paham maknanya, minimal kita baca Al-Quran itu dengan terjemahannya
Supaya apa? Supaya memberikan efek, karena kita paham apa yang kita baca. Nah, beliau SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan, sesungguhnya seutama-utama amal yaitu engkau memasukkan ke dalam hati dari saudara muslimmu kebahagiaan. Ya, jadi perlu kita lagi-lagi memberikan kebahagiaan kepada orang lain, atau mungkin membayarkan hutangnya kalau kita memang mampu, atau tut'imuhu khubzan, atau memberikan roti, maksudnya memberikan makan kalau kita melihat ada mereka yang kesulitan. Ya, jangan sampai ada kita misalnya sakit perut karena kekenyangan, sementara ada tetangga kita sakit perut karena kelaparan. Ya, ini bukan akhlak dalam Islam. Nah, ma'asyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW, ya kalau kita lihat dalam banyak kisah, maka inilah keadaan beliau, ya, yaitu yang senantiasa dimanapun memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita lihat ya, potensi kita di mana untuk memberikan manfaat kepada orang lain tadi. Kemudian berikutnya dalam hadis Sufyan bin Waqi', ya, beliau menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu yazinu lisanahu illa mimma ya'nihi, ya, beliau itu senantiasa menghiasi lisannya tidak lain kecuali dengan perkara-perkara yang manfaat. Nah, ini juga penting dalam Islam. Ini akhlak Rasulullah, ya. Beliau betul-betul jaga lisannya, wa yu'allifahum, dan beliau ini bersikap lembut, wala yufarriqun, dan beliau tidak suka memecah belah orang, Pak. Ya, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yuqarrimu al-karim kulla qaum, dan beliau memuliakan, ya, dengan penuh kemuliaan setiap kaum, ya, tidak kemudian diskriminatif, ya, siapapun kemudian ya diperlakukan dengan baik, ya. Wa yazarun nas wa yakhtarisu anhum, dan beliau memberikan peringatan kepada manusia, ya, tadi supaya kita tidak menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi kita harus membangun kesalehan secara sosial. Maka dari sini kita bisa melihat, oh, beliau sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya, beliau jaga lisannya, ya, beliau memuliakan orang lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka memecah belah orang lain, dan beliau tadi adalah sosok yang senantiasa istiqomah di atas dakwah. Maka kita kalau ingin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam juga hendaknya termasuk di antara orang yang menjaga lisan kita, ya. Hati-hati, Pak, dengan lisan, ya. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan, qala rajulun ya Rasulullah, ada orang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathratis salatiha, ada si fulana, dia ini terkenal sebagai orang yang banyak salatnya, wasiyamiha, banyak juga puasanya, wasadaqatiha, dan banyak juga sedekahnya, ghaira annaha tu'dhi jiraniha au jiranaha bilisaniha, kecuali satu yang kurang ya Rasulullah, orang ini kekurangannya dikenal sebagai orang yang suka menyakiti tetangganya. Coba ya, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi kalau sudah ngomong nyelekit, ya, nyakiti orang, maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya finnar, orang ini masuk neraka. Kan sama dengan tadi, Pak, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Mungkin ibadahnya baru sebatas, ya, fisik saja, ibadahnya baru sebatas ritual tanpa dia maknanya. Qala ya Rasulullah, kemudian orang ini bertanya lagi, fa inna fulana, ada juga orang lain ya Rasulullah, yuzkaru min qillati siyamiha, dia terkenal tidak banyak puasanya, maksudnya puasa sunnah. Tentu kalau yang wajib ini standar, Pak, yang wajib itu standar. Kalau ada orang yang sudah masalah dengan wajib, apalagi yang wajib ini adalah rukun Islam dan rukun iman, ya sudah masalah. Oh, berarti misalnya di sini sedikit puasanya, oh dia tidak puasa Ramadan, wah ini masalah ini. Oh, puasa Ramadan adalah rukun Islam. Wasadaqatiha, sedikit juga sedekahnya, wasolatiha, begitu juga dengan salatnya, maksud salat sunnahnya. Adapun salat wajib, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama.
faman tarakaha muta'amidan, bahkan siapa kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan salat ini dengan sengaja, maka faqad kafarah, orang ini sudah kafir, ya, keluar dari Islam. Meskipun nanti para ulama ini memberikan penjelasan panjang, jadi jangan sampai kita melihat wah kalau begitu kita di list nih, wah tetangga ke orang lain ini ya, lihat wah ini tidak sholat berarti sudah kafir. Bukan itu maksudnya kata para ulama. Ya, kalau ada orang sholat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang sholat dalam keadaan sahun. Man hum as-sahun ya Rasulullah, siapakah mereka orang sahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan alladzi ta'khiru waqtiha, yaitu orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholatnya. Sholat subuh sudah mendekati syuruk, sholat zuhur mendekati waktu asar, asar mendekati waktu maghrib, maghrib mendekati waktu isya, isya sudah lewat dari setengah malam. Kalau sekarang jam 11 mungkin ya, setengah malam. Wah, sekalian dengan tahajud saja isyanya. Maka orang seperti ini termasuk dalam ayat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang dalam sholatnya lalai. Kata Imam Zahabi rahimahullah, ini orang yang salat ini ketika mereka sahun, mereka lalai, mereka pun Allah katakan celaka dan mereka telah melakukan dosa besar. Maka bagaimana dengan mereka yang meninggalkan salat? Maka tentu dosanya lebih besar. Nah, tapi para ulama kemudian membagi, kalau yang meninggalkan salat tadi hanya karena kemalasan dia, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan sahun tadi, ya, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tetap dalam keadaan Islam. Tapi kalau ada sampai mengatakan ngapain sholat itu tidak penting, cuman buang-buang waktu saja, ya. Di Malang ini pernah saya ketemu, ya, lulusan luar negeri, Pak. Dia bilang orang Islam itu tidak efektif waktunya. Kenapa? Coba bayangkan kalau dalam satu sholat saja habis waktu 15 sampai ya setengah jam, 15 menit sampai 30 menit, apalagi datang ke masjid kayak kita tambah kajian lagi, Pak. Coba sehari kata dia bisa 2 jam lebih itu habis waktu untuk sholat. Kan dimanfaatkan yang lain kan lebih bagus. Kalau di Jakarta kan ada juga itu dokter juga, apa kata dia, orang Islam itu dibodohi sama orang-orang Arab. Kenapa? Ngapain ya, saya tidak tahu. Kalau di Malang kayaknya sekarang antrian haji mungkin udah 30 tahun, Mbak, ya. 2019 kemarin sebelum corona itu sudah 26 tahun, Mbak, antrian hajinya. Sekarang mungkin 30 tahun. Dia ini berpendapat, kata dia, orang Islam di Indonesia ini dibodohi sama orang Arab. Ngapain kok harus antri untuk haji itu sampai 30 tahun, ngayang-ngayain orang Arab saja. Mending uang itu bangunkan Ka'bah, bangunkan tempat haji di Indonesia, sudah haji di Indonesia, biayanya lebih murah, sisa uangnya bisa dipakai untuk kemakmuran umat. Wah, ini kayaknya masuk akal, Pak, ya. Kayaknya masuk akal, tapi akal-akalan, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini yang kata para ulama dianggap mereka yang sudah keluar dari Islam. Maka dia wajib untuk ya bersyahadat kembali. Ya, betul-betul bertobat kepada Allah, kemudian bersyahadat kembali. Ya. Dan ada memang orang yang ya seperti ini dalam perkara sholatnya. Nah, perempuan ini, ya kata sahabat tadi, dia sedikit sholat sunnahnya, sedikit puasa sunnahnya, sedikit sedekahnya. Wa innaha tasaddaqu bil athwari minal ya aqid wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ini terkenal dengan kebaikannya, bahkan sedekahnya itu dengan kucing. Kucing aja itu disedekahi, Pak. Maksudnya dengan binatang saja dia ada kasih sayang, ya. Kemudian wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, dan dia tidak mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahiya fil jannah, orang ini akan masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati, urusan lisan ini adalah urusan yang sangat penting. Satu sisi, dengan lisan seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW hanya dengan lisan, apa kata beliau? Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa saja yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Gampang, Pak, masuk surga, Pak. Bawa kerpean kemana-mana gitu, Pak, ya. Wah, kayaknya udah mau meninggal nih, la ilaha illallah, buka kerpean nih, bisa? Ya.
Ya tidak semudah itu, ya. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka sejak kita sehat, sejak kita kuat, ini kita betul-betul harus sering mengucapkan kalimat itu sebagai zikir kita. Harus betul-betul panduan dalam hidup kita, menunjukkan bahwa kita betul-betul bersaksi tidak ada Tuhan yang kita hak sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata sikapnya, perbuatannya Allah gambarkan ara'aitan nas man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kalian tidak melihat, kata Allah, banyak di antara manusia mereka yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai Tuhan-Tuhannya. Ya, kita mungkin memang kan tidak menyembah Tuhan sebagaimana orang Quraisy dulu, Pak. Orang Quraisy dulu mungkin yang disembah patung, ya, Lata, Uzzah, bahkan ada di antara mereka yang Tuhannya itu dari tepung. Ketika mereka lapar, kata mereka, Tuhan, saya sedang lapar, Tuhan sekarang saya makan dulu. Nah, itu mungkin kita ketawa, oh ini tidak masuk akal, masa menyembah Tuhan-Tuhan dari berhala seperti ini. Itu jahiliyah tradisional. Tapi para ulama mereka mengatakan sekarang ini ada yang disebut dengan jahiliyah modern. Substansinya sama, yang kita sembah adalah selain Allah. Yang kita sembah ya seperti patung-patung tadi, hanya mungkin patungnya itu bukan bentuknya ya seperti patung tadi, mungkin dengan jabatan, kursi, itu kan benda, mungkin dengan popularitas, ya mungkin dengan ya kekayaan atau apapun lainnya, yang ini kemudian juga menjadi fitnah bagi manusia, khususnya mereka yang hidup di akhir zaman. Kita sudah mematung-matungkan kekayaan kita, mematungkan jabatan kita, mematungkan gelar-gelar kita misalnya. Kadang ada orang seperti itu, tapi substansinya adalah kita telah mendahulukan selain Allah, itu lebih kita cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang tadi ketika lisannya tidak dia jaga, susah dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi lisan ini Masya Allah, kebaikan banyak yang bisa didapatkan, bahkan kita bisa masuk ke dalam Islam itu karena lisan kita. Karena apa? Orang kalau mau masuk Islam harus syahadat kan, dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ternyata ini memang ketika potensi mendapatkan keuntungan yang besar dengan lisan tadi, pada sisi yang lain maka lisan pun ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tinggal tergantung kita mau letakkan lisan kita ini di mana. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pernah ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan dari diriku? Maka Rasulullah fa'akhadha bilisanihi fa'akhadha, kata beliau ambil lisannya, beliau tunjukkan, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling aku takutkan, yaitu engkau tidak bisa menjaga lisanmu. Ya, makanya dalam hadis al-muflis kita sudah sering kan mendengar orang yang bangkrut. Ya, ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina, mereka yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, man la dirham lahu wala mata, mereka yang tidak punya dirham, mereka yang tidak punya perhiasan. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, mereka yang muflis, mereka yang bangkrut dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bisyamihi wassalati wazzakah, orang yang datang dengan ibadah hablum minallahnya tadi, dia datang dengan sholatnya, dia datang dengan puasanya, dia datang dengan zakatnya. Wa ya'ti qatsatama irdahadah, tapi dia telah mengambil bumi bagian dari orang lain, menzalimi orang lain. Wa kadzaba hadza, dia telah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia telah memakan harta-harta milik orang lain. Fayu'adu fayaqtasu hadza min hasanatihi, akhirnya orang ini akan dikisos, kebaikan-kebaikannya tadi akan berikan kepada orang yang telah dia zalimi. Wa hadza min hasanatihi, ini kebaikan dia diberikan. Tapi kalau kebaikan dia tidak cukup, sebelum selesai urusannya tadi, ya maka akhirnya akhadha min khatayahum faturihat alaih, maka diambilkan kesalahan-kesalahan dari orang yang dia zalimi, kemudian dilemparkan kepada orang ini. Thumma turiha finnar, yang akhirnya orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Ini muflis, Pak. Dia sudah merasa, oh saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya sudah zakat, rajin di masjid, ikut taklim,
tapi ternyata akhlaknya itu tidak menjadi lebih baik, justru banyak menzalimi orang lain termasuk dengan lisannya tadi. Ya, maka hati-hati kita, ya, betul-betul jaga lisan kita. Kata Abdullah, ya, kata beliau, ya lisan kul khairan taghnam, wahai lisan, hendaklah engkau hanya mengucapkan yang baik saja, engkau akan mendapatkan ghanimah, engkau akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Kalau lisan tadi kita ucapkan yang baik, Pak, kita dengan ucapan kita, Insya Allah tadi seperti kita sampaikan, orang lain terinspirasi, orang lain akhirnya karena ada ilmu yang kita sampaikan, mengikuti apa yang kita sampaikan, Masya Allah mengalir pahala. Nah, sekarang misalnya kalau kita ceramah di sini, mungkin yang hadir di sini hanya 20-30 orang, tapi ketika ada media misalnya, orang nonton dari YouTube, nonton dari media yang lain, Insya Allah akan banyak yang mendapatkan manfaat. Dan yang mendapatkan manfaat atau pahala itu bukan hanya yang ngomong, termasuk yang memfasilitasi. Jadi ini strategi kita. Siapa yang bisa lisannya hanya mengucapkan yang baik, maka ucapan-ucapan baik ini harus difasilitasi, maka taghnam, dia akan mendapatkan, ya, ghanimah, dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Waskut ansyar, dan diamlah kalian dari perkara yang jelek, maka taslim, engkau akan selamat. Karena seringkali kita tidak selamat tadi karena kita kasih komentar terhadap perkara yang kita tidak tahu masalahnya, dan tidak jarang komentar kita juga salah. Padahal ketika kita menyampaikan suatu kesalahan, suatu kejelekan, kemudian ternyata kejelekan atau kesalahan ini dijadikan rujukan oleh orang lain, maka setiap dosa yang muncul karena lisan kita tadi, Pak, itu juga akan mengalir kepada kita. Makanya ada orang-orang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini tidak melakukan suatu kejelekan secara langsung, tapi akhirnya dia mendapatkan dosa dari kejelekannya. Ada yang datang ke Malang, Pak, tahu enggak tempat maksiat di Malang? Kita bilang, oh, karena pakai hadisnya cuma satu, Pak. Ya, hadisnya apa? Ya, pokoknya berkatalah yang jujur. Ya, wala takdzib, jangan dusta. Oh. Ada yang tanya, Pak, tempat maksiat di mana, Pak? Oh, sana. Polos. Ya, padahal kan dalil kan harus disesuaikan, Pak. Akhirnya orang ini melakukan maksiat. Ternyata dia pun menunjukkan kepada orang lain, oh, ada tempat maksiat. Maka sebanyak apapun orang yang melakukan maksiat, karena dari petunjuk yang dia sampaikan tadi, maka yang dia tidak bermaksiat, cuman karena niatnya jujur tapi tidak punya ilmu tadi, dia akan mendapatkan, ya, dosa yang jariah tadi, alir terus itu dosanya. Maka kita harus punya ilmu ini. Kalau ada perkara yang jelek, maka kita lebih selamat untuk diam. Bahkan ini menunjukkan keimanan kita, ya, karena kata beliau SAW, sesungguhnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa mereka yang beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Karena sesungguhnya, ya, kata Abdullah, kata beliau, sesungguhnya, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah mengucapkan, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan yang dimunculkan atau dilakukan oleh anak cucu Adam ini dalam perkara lisan, Pak. Lisan ini yang banyak membuat kita ini slip. Ada yang mungkin lisannya dusta, ada yang lisannya tadi adalah namimah, ngadu domba, ada yang lisannya ghibah, ya. Maaf, kadang-kadang ibu-ibu, kalau tidak ceritain, insya Allah kalau di masjid ini kan ibu-ibunya solehah, gitu ya. Jadi, tapi ada orang-orang yang tadi lisannya itu tidak bisa kayaknya komentar yang baik tentang orang lain. Jangankan tetangga, kadang-kadang apa kata beliau SAW, dengan suami pun diantara yang bisa memasukkan atau yang banyak memasukkan para wanita itu ke dalam neraka karena urusan lisan, Pak. Suaminya berbuat baik sepanjang dahar itu seakan-akan sepanjang masa, kemudian melakukan suatu kesalahan, maka wanita kalau tidak dengan keimanan dan dibimbing oleh ilmu, dia akan mengatakan, ketika laki-laki tadi melakukan satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik denganku. Itu kadang muncul ke bawah emosi, ya. Maka harus dengan ilmu itu karena lisan tadi, ya. Makanya, ya, kita jaga lisan tadi,
Ya, bahkan dari Hasan Al-Basri beliau mengatakan sesungguhnya inna lisanal mu'min wara'a qalbih. Sebagai orang beriman maka hendaklah lisan seorang mukmin itu dia letakkan di belakang hatinya. Jadi lisan kita di belakang hatinya. Fa idza arada ay yatakallam bisyai', kalau dia ingin mengucapkan sesuatu maka tadabbarahu biqalbih. Kita selesaikan yang lisan ini saya dulu Pak ya. Maka dia tadaburi dengan hatinya. Oh baik ucapannya, thumma amdahu bilisanihi, baru dia ucapkan dengan lisannya. Wa inna lisanil munafiq, tapi lisannya orang munafik amama qalbih, itu berada di depan hatinya. Fa idza hamma bisyai', kalau dia ingin ngomong maka amdahu bilisani, dia ngomong aja dulu. Walam yatadabbaru biqalbih, dan dia tidak pernah mikirkan dengan lisan ini ada kejelekan tidak muncul. Padahal kita kan harus punya ini ya, kemampuan untuk meresapi kira-kira oh ini ucapannya benar, tapi pas enggak untuk diomongkan sekarang. Nah, itu ada seninya sendiri itu. Ya, perlu kita ya mendalami. Oh, saya ngomong dengan orang ini, oh ini enggak pas nih. Oh nanti menyakiti dia, oh menyinggung dia. Ya, kita misalnya ada orang maaf, oh hartanya terbatas. Oh yang diceritakan di depan dia, oh, masalah kekayaan ini. Wah, itu enggak pas itu, Pak. Kita pendidikan tinggi, ada orang pendidikannya ya biasa-biasa saja. Oh, dikit-dikit ngomong tentang pendidikan. Apa pentingnya? Kemampuan untuk mentadabur, untuk merasakan di hati kita ini pas apa tidak. Nah, itu dimiliki oleh seorang mukmin. Setiap kali ingin dia ngomong, maka dia berusaha untuk mentadaburi, meresapi dengan hatinya. Makanya dia berusaha, pokoknya jangan sampai ada orang terganggu dengan lisannya. Ya, karena seorang muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yaddaihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Kalau kita ngomong, asal ngomong, apa kata beliau SAW? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, yatakallamu bil kalimatin, dia bicara dengan suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, ternyata ucapannya ini tidak ada kejelasan padanya, yazilu biha il nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang jaraknya itu lebih jauh dibandingkan dengan timur dan barat. Ini karena lisan. Ya. Jadi dalam riwayat lain ab'adu mimma bainal masyriq, yang lebih jauh dibandingkan dengan dua timur. Ya. Maka kita berusaha tadi ya dalam perkara apapun termasuk dalam lisan kita ya berikan kebaikan. Kalau ada yang tidak bermanfaat maka kita tinggalkan, ya, karena sungguhnya min husnil mar'i, di antara tanda kebaikan seseorang yaitu tarkuhu ma la ya'nih, dia berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Bahkan kalau kita banyak ngomong, itu juga ya fudulul kalam, banyak ngomong itu kata para ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs termasuk di antara perkara yang akan bisa merusak hati kita. Ngomong terus, kalau omongan itu bukan omongan yang berilmu, ya, maka kita sebelum ngomong harus banyak ilmu, ya, karena apa kata ya Agim ya yang sering menyampaikan, kata beliau ya, kalau tekohnya susu keluar susu, kalau tekohnya kopi keluar kopi. Hakikatnya apa? Ilmu yang kita masukkan dalam diri kita itulah isi dari diri kita tadi. Kalau kita ingin lihat kualitas seseorang, sebenarnya lihat aja Pak dari omongannya, ngomongnya apa orang ini. Kalau dia ngomong, kalau ngomong mesti tidak berisi gitu ya. Nah, ini berarti mungkin yang masuk ke dalam dirinya ya, itu ada yang terbatas. Maka setiap kita kalau tadi ingin ya omongan-omongan kita, omongan-omongan yang berisi, meniru Rasulullah SAW yang beliau dikatakan ya dalam omongannya itu jawami'ul kalim, ucapannya singkat, padat, manfaat, itu karena beliau ya, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun harus menjadikan waktu kita ini untuk banyak ya menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menjaga lisan ini, kata beliau SAW, ketika ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kemenangan? Maka kata beliau SAW, ya emlik alaika lisanik, engkau bisa menjaga lisanmu. Wal ya'aska baituk, engkau merasa luas rumahmu. Jadi bukan rumah besar Pak ya, tapi engkau itu betah tinggal di rumah. Rumah tadi terasa seperti surga. Wabqi ala khati'atika, dan engkau suka menangis ya menyesali kesalahan yang pernah engkau lakukan. Maka di sini
ya menunjukkan lisan itu sangat penting bagi seorang mukmin, dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita harus yakini ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu lafaz yang keluar dari ucapan kita kecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya, ya. Jadi ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan Pak ya untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Yang jelas di sini beliau sallallahu alaihi wasallam selain tadi berusaha untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain, maka beliau menuntutkan kepada kita supaya kita termasuk orang yang menjaga lisan kita. Ya, di samping nanti ya yang belum kita bahas, beliau menuntunkan kita menjadi orang yang bersikap lembut dalam keadaan apapun, ya. Karena sesungguhnya ya kalau bukan dengan kelembutan, ya orang akan jauh dari kita. Ya, orang akan jauh dari kita kalau kita bersikap keras dan kasar. Bahkan beliau SAW mengatakan, tidaklah kelembutan ada pada suatu illa zanahu, kecuali suatu itu akan terhiasi menjadi bagus. Wala yunza'u min syai', tapi tidaklah kelembutan tadi hilang dari sesuatu illa sa'ahu, kecuali suatu itu akan menjadi jelek. Ya, begitu juga nanti insyaallah kita akan membahas bagaimana semangat beliau SAW dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang memberikan peringatan kepada orang lain, karena hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hakikatnya setiap kita ini adalah dai, ya. Wallahu taala alam. Ya, silakan Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan. Ya, mana dulu? Sini dulu Pak ya, Pak Taufik ya. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Cuman akhlaknya, kesannya terhadap orang itu suka nyakitin orang. Pertanyaan saya, kalimat-kalimat thayyibah yang saya sampaikan ini ada nilai nggak? Terima kasih. Ya. Pertama, ya kita harus mensyukuri ya. Alhamdulillah misalnya masyarakat kita sudah mulai ya paham bahwa misalnya apa-apa kita perlu menyebut nama Allah. Ya, bahkan termasuk ketika ada yang memuji kita atau mungkin ya barang kita atau anak keturunan kita, jangan sampai kita diam saja Pak, karena itu bisa menyebabkan ain. Ya, misalnya wah apa barangnya bagus sekali tanpa menyebut nama Allah, kita harus sebut misalnya alhamdulillah. Ya, masya Allah. Bisa kita sebut seperti itu, maka insya Allah ini terhindar dari penyakit ain. Ya, jadi ini ada nilainya di sisi Allah. Tapi memang mungkin kan masyarakat kan bertahap ya dalam memperbaiki. Kita perlu kemudian juga bukan cuma sekedar zahirnya atau sekedar lisannya, tapi juga kita harus meningkatkan sampai kepada bagaimana ini bisa dipahami sehingga menjadi ilmu batin. Ya, dulu pernah kita kan menyampaikan bahwa sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yang tadi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mengangkat ilmu itu langsung dengan mencabutnya dari dadah-dadah manusia, walakinnallaha yaqbiduhu biqabdil ulama, tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa an alim, kalau orang yang alim, para ulama yang betul-betul takut kepada Allah, ini sudah mulai tidak ada lagi, sudah mulai banyak yang wafat, maka ittakhatun nas ru'usan juhala, manusia mulai mengambil pemimpin-pemimpin yang jelek. Saat itu fasu'alu fa'attu bighairil ilm, banyak orang yang suka berfatwa tapi fatwa mereka tanpa ilmu, fadallu wa'adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Di antara syarah yang menarik tentang hadis ini dikatakan oleh Ubadah ibn Samit, apa kata beliau? Lau syi'tah, kalau engkau mau, la akhbartuka annal ilma ilman. Ilmu itu ada dua, ilmu lisan wa ilmu batin. Ada ilmu lisan, ada ilmu batin. Tadi alhamdulillah misalnya masyarakat kita sudah mulai tahu, oh ada ilmu lisan nih. Ya, ketika misalnya kendaraan naik ke atas kita sebut Allahu Akbar. Ketika dia turun misalnya kita menyebut subhanallah. Atau mungkin ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan bagi kita, kita sebut masya Allah. Kalau subhanallah itu mungkin lebih kepada hal yang mungkin tidak kita kehendaki, ya. Ya, misalnya kita melihat ada terjadi kejadian apa, jadi masyarakat sudah mulai mungkin dengan lisan mereka, tapi ini baru sebatas ilmu lisan.
Fa awalul ilm yurfa'ullahu minan nas, dan kata Ubadah ibn Samit, ilmu yang pertama yang akan diangkat dari manusia ilmu batin. Ilmu batin, memahami, menghayati dari apa yang diucapkan, dari apa yang dipahami pada lisan tadi. Maka kita tidak cukup ya hanya dengan paham Al-Quran, paham hadis, tapi tanpa masuk ke dalam hati kita. Ulama itu bukan yang banyak hafalan Al-Qurannya saja, atau yang banyak hafalan hadisnya saja, tapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu berarti adalah orang yang betul-betul karena dia paham dengan ilmu lisan tadi, maka masuk itu ke dalam hatinya sehingga membuat dirinya ini menjadi sangat takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulama yang sesungguhnya. Nah, tapi sunatullah tadi memang ilmu batin ini mulai banyak diangkat. Nah, maka ya tugas kita mungkin tidak bisa langsung merubah masyarakat secara keseluruhan, minimal untuk diri kita. Oh, kita paham tadi Allah Akbar, oh Allah Maha Besar, berarti saya tidak boleh jadi orang sombong. Kita sebut misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Oh, berarti saya ya tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Ketika ada dua pilihan harus hanya memilih Allah. Kita sebut alhamdulillah rabbil alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Oh, berarti yang segala puji hanya bagi Allah, Rabbul alamin, ya, Rabb semesta alam. Berarti karena segala puji hanya milik Allah, kita ini tidak punya tempat untuk mendapatkan pujian. Tidak usahlah kita cari-cari pujian dari manusia, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Berarti kita ini ya memang makhluk yang banyak kurangnya, sehingga karena kita telah mengatakan yang maha suci hanya Allah, kita ini banyak aibnya. Bahkan kata para ulama, lau kana dzanbun yajri birrih, kalau saja dosa itu bisa terbang bersama angin, la yajlisu ahadun ma'in, tidak ada orang yang mau duduk sama kita. Kita punya kekurangan, kita punya khilaf, kita punya salah, tapi ini tidak boleh membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Karena sebaik-baik orang itu yaitu ketika dia jatuh pada kesalahan, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak melihat kita dari masa lalu kita, tapi apa? Allah melihat kita tadi, apa kata beliau SAW, al-a'mal bi khawatimiha, yaitu pada akhirnya. Amal itu tergantung dengan akhirnya. Jadi misalnya jamaah sekalian, bapak dan ibu, ya mungkin pernah punya masa lalu kita. Sudah, masa lalu itu untuk dijadikan pelajaran. Itu bukan ukuran selamat tidaknya kita di masa yang akan datang. Tapi sekarang kita sudah tahu nih, dengan pengalaman hidup, apa arti dunia ini. Yang dulu waktu SD misalnya kita bayangkan, oh saya akan bahagia kalau SMP, ternyata apa betul? Fata Morgana, Pak. Yang SMP bilang, oh saya akan bahagia kalau sudah SMA, ternyata enggak juga. Yang udah SMA nanti kalau udah kuliah, yang udah kuliah kalau sudah kerja, yang udah kerja kalau sudah menikah, dan seterusnya. Bahkan yang sudah menikah pun, oh kayaknya bahagia ya kalau sudah punya rumah, udah punya rumah nanti bahagia. Terus kapan kita bahagia? Dunia ini seperti Fata Morgana, kelihatan ada air jauh di sana, ketika kita dekati tidak ada. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali bagi mereka yang bersyukur dan bersabar. Ya, itu kuncinya. Dan dunia tidak akan kita bawa nanti kecuali apa yang kita siapkan sebagai bekal untuk akhirat kita. Maka karena Rasulullah telah mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amalan itu tergantung dengan akhirnya, maka justru tadi kita jangan terbelenggu dengan masa lalu kita. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini dengan cara husnul khatimah. Ya, begitu Pak ya. Wallahu taala alam. Enggak, Ustaz Taufik mungkin ada tambahan? Termasuk amal yang disukai Allah secara tadi disebutkan seluruh tujuh al-muslim, jadi rasa senang ya yang diberikan kepada orang lain. Pertanyaan, bagaimana dengan hiburan, acara-acara hiburan? Apakah itu termasuk itu seperti lawak dan sebagainya? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Jadi as-surur, ya memang ada beberapa kalimat ya, surur, farah, ya. Tapi makna kalau dalam Islam tentu kan dalam ketaatan misalnya kita diperintahkan kan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan la ta'ata fil makhluk ala maksiatillah, pada maksiat Allah. Maka kita harus lihat nanti secara komprehensif. Berkaitan dengan lawak misalnya, membuat orang lain tertawa. Ada di antara para sahabat itu yang suka ya membuat orang lain tertawa. Bahkan kan dikisahkan dulu waktu di Mekah itu ada seorang wanita yang dia ini kalau ngomong itu membuat orang ketawa. Ternyata di Madinah itu ada perempuan yang juga punya karakter yang sama, yang sama-sama perempuan.
Ternyata ketika hijrah, tidak lama setelah hijrah, ya, dua orang ini langsung dekat sekali, seakan-akan sudah bertahun-tahun kenal. Sampai Aisyah keheranan. Kata Aisyah, ya, bagaimana mungkin kalian kan baru kenal, kok sudah sedemikian dekatnya? Maka Rasulullah yang mendengar, kata beliau SAW, al-arwah junudum mujannadah. Ruh itu seperti sekelompok pasukan yang kalau dia sudah saling mengenal, maksudnya berada pada frekuensi yang sama, karakter yang sama, maka ya fa'allafah, mereka akan dekat, mereka akan lengket. Tapi kalau mereka jauh karakternya, ya mereka sudah tidak saling mengenal, jiwanya tadi jauh, maka mereka ya iftarakah, mereka akan terpisah. Maka dari sini sebenarnya ya beliau SAW kadang-kadang juga bergurau, tapi kan ada prinsip-prinsip dalam Islam. Misalnya ya dalam tertawa itu bukan kemudian dijadikan sesuatu yang sering, ya. Kalau memang sudah dijadikan profesi, maka para ulama melarang. Oh, jadi pelawak misalnya untuk membuat orang ketawa, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya dalam suatu kitab pun dalam suatu hadis pun pernah mengatakan, ya, lau ta'lamu ma a'lam, kalau kalian tahu ya apa yang aku tahui, maka kata beliau tentu kalian akan menangis yang banyak dan kalian akan sedikit tertawa. Dalam hadis yang lain juga dikatakan sedikitlah kalian tertawa, karena banyak tertawa itu menyebabkan matinya hati, ya. Aktsirud dahak tumitul qalb, ya, banyak tertawa itu ya mematikan hati. Jadi pertama dari banyak ketawa saja itu harus ada batasan, bukan kemudian dikit-dikit kayak jadi pokoknya harus buat orang ketawa. Apalagi kalau dengan membuat orang lain tertawa tadi itu sampai kemudian dengan membawa kebohongan-kebohongan, ya, cerita-cerita dusta, itu tidak boleh dalam Islam, ya. Jadi justru sebenarnya as-surur, kebahagiaan yang sesungguhnya, kesenangan yang sesungguhnya, yaitu kesenangan ketika seseorang tadi dia hatinya itu menjadi tenang, ya. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengutip ya pendapat dari guru beliau yaitu Ibnu Taimiyah, inna fid dunya al jannah, sesungguhnya di dunia ini kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu ada surga. La yadkhulul jannah yaumal qiyamah man lam dakhala fiha. Tidak mungkin nanti akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga di dunia ini, ya. Kemudian para murid beliau bertanya, ma hiya al jannatu fi ad-dunya, apakah surga di dunia? Di antara ucapan beliau, mutmainnal qulub, ketenangan batin. Hati itu menjadi tenang, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah kesenangan yang sesungguhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya beliau mengatakan engkau dimudahkan untuk merasakan lezatnya ala ta'atillah, merasa lezat ketika melaksanakan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? Lau kana al-muluk wa abna'ul muluk, kalau saja raja dan anak para raja itu ya'lamun al-jannah fi qalbi, mereka tahu bahwa surga itu ada dalam hati kami, ya, ada ketenangan, ada kesenangan, ada kebahagiaan yang ini melebihi kebahagiaan manusia dengan syahwatnya, ya. Jadi bahagia dengan syahwat itu hanya sejenak saja, Pak. Tapi kalau bahagia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebahagiaan yang masya Allah, ya. Apalagi bahagia di atas ilmu, ya. Sampai dikisahkan dulu ada ulama, ya, yang dia baru menikah, ternyata masih banyak tamu waktu itu, ba'da isya masih banyak tamu juga, maka dia masuk ke rumah istrinya. Ternyata istrinya ini juga seorang pencinta ilmu, dia lihat kitab-kitab yang sangat banyak, ya, padahal kitab-kitab itu tadi untuk naik itu harus pakai tangga dikisahkan. Maka dia berdiri di atas tangga dari ba'da isya tadi membaca kitab-kitab milik istrinya, itu tiba-tiba sudah terdengar azan subuh. Nikmat luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah meninggal usia 40 tahun. Beliau meninggalkan sangat banyak kitab. Beliau dalam satu hari itu ya saking nikmat dan bahagianya, senangnya dengan ilmu tadi, itu menghadiri 12 majelis ilmu. Pindah-pindah masjidnya. Imam Syafi'i, beliau bahkan dikisahkan dalam satu malam itu belasan kali beliau harus menghidupkan lampu. Karena lampunya bukan begini, Pak. Lampunya pakai petromak mungkin, ya. Jadi mati hidupkan lagi, mati hidupkan lagi. Saking beliau senang bahagianya dengan ilmu melebihi manusia, nikmat dan senangnya mereka dengan syahwat mereka. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, kalau saja raja dan anak-anak raja
tahu ya bagaimana keadaan diri kami ini, bahagianya kami di atas ilmu dan ketaatan, la jaliduna bisuyufihim, tentu mereka mau memukul kami, merebut dengan pedang-pedang mereka, bahkan dengan mengeluarkan semua apa yang mereka miliki dari kekayaan-kekayaan mereka. Ini memang mungkin jawabannya kemana-mana, cuman ya intinya kalau kesenangan tadi ya dalam perkara yang akhirnya menyelisih syariat, maka bukan itu yang dimaksud dalam Islam. Ya, kesenangan tadi artinya adalah kita memudahkan urusan saudara muslim kita membuat mereka bahagia, bukan hanya senang dalam keadaan yang sejenak saja, tapi justru kan habis itu kan banyak tertawa, dia senang sementara, tapi hatinya habis itu mati misalnya. Kan karena aktsarud dah tumitul qalb. Ya, banyak tertawa, hati itu menjadi mati, maka bukan itu yang dimaksud. Ya. Mungkin bisa dipahami ya Ustaznya. Ya, mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.